Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel aku, Muslimah Bekasi di Jepang alias aku Mei. Oke. Alhamdulillahnya aku bersama sahabat aku, Ishe namanya. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Isya. Saya dari Bekasi. Iya. Sudah ada tinggal di Jepang juga bareng kami. Iya. Sama-sama orang Bekasi nih, sama-sama orang Bekasi. Nah, di sini nih. Nah, jadi ya kita nih pengen ngobrol-ngobrol nih perihal masalah melahirkan di Jepang. Nah, mungkin barangkali ada juga teman-teman rekan-rekan di sini juga yang tinggal di Jepang. Barangkali mungkin ada yang berencana ke Jepang. Nah, Isya akan berbagi pengalamannya melahirkan di Jepang karena alhamdulillah Isya telah melahirkan anak pertamanya. Alhamdulillahnya. Nah, jadi ingin berbagi sedikit pengalamannya mengenai melahirkan di Jepang. Nah, jadi yang pertama yang aku mau tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu, yang sering keluar juga ya di sosial media, apakah benar melahirkan di Jepang itu ditanggung oleh pemerintah Jepang alias digratiskan? Kalau untuk digratiskan enggak, tapi untuk mendapatkan biaya bantuan iya. Tapi itu tidak langsung masuk ke rekening kita. Oh gitu. Jadi ada dua pilihan, mau masuk ke rekening kita atau langsung dibayarkan ke rumah sakitnya itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau saya lebih memilih untuk masuk langsung ke rumah sakitnya karena ribet aja gitu kalau misalnya harus nanti bayar sendiri lagi gitu. Jadi lebih baik dipotong dari mereka, nanti kekurangannya biar kami yang membayar gitu. Gitu. Kalau jika ada kekurangan. Jika ada kekurangan. Berapa persenkah dibantu sama Jepang kalau ini dari persenan dari biaya yang 100% itu? Biaya itu kalau dipersenkan agak sulit ya. Tapi dinominalkan untuk tahu mulai dari setahu saya dari tahun lalu April itu udah masuk ke 50 jutaan di Indonesia. Oh biaya biaya sebenar melahirkan di Jepang itu? Bukan, dari pemerintahnya. Dari pemerintah diberikan 50 juta rupiah. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah dapat bantuan sekitar segitu. Lalu dari pihak rumah sakit nanti ada ininya daftar harganya, total biaya gitu ya, total biaya persalinan dan rawat inapnya. Sedangkan kalau di Jepang itu habis lahiran itu rawat inapnya itu sekitar 1 minggu 6 hari sampai 5 sampai 6 hari. Kalau untuk yang 5 hari, kalau di rumah sakit saya untuk 5 hari itu untuk yang anak kedua, tapi kalau untuk anak pertama itu 6 hari. Oh, itu wajib? Ya, harus dirawat di rumah sakit selama 6 hari itu? Jadi berbedaannya di Indonesia sama di Jepang, mungkin discovery-nya lebih diperhatikan di sini. Di Jepang untuk proses persalinan mungkin ya. Proses persalinan setelah melahirkannya pun. Jadi untuk observasi lebih gampang. Kayak misalnya si ade ada kelainan atau nauzubillah min dzalik ya. Ada kelainan ada, gitu. Maksudnya ada sesuatu yang kurang sehat atau apa mungkin ya. Jadi lebih diperhatikan ya. Lebih perhatikan. Masya Allah, Masya Jadi Allah. lebih aman di sini. Kalau di Indonesia kan 2 hari pulang ya, nanti baru aku baru tahu juga itu. Iya. Hari lahiran itu terus besoknya baru pulang, atau ada juga yang baru lahiran langsung pulang kalau yang normal gitu kan. Kalau yang saya tahu ya kalau di Indonesia. Tapi kalau yang saya salahnya 2 hari setahu saya. Kalau boleh tahu, Isya sendiri normal? Alhamdulillah lahirannya normal. Masya Allah. Dan aku sih pernah dengar juga sih dari pengalaman teman aku juga bahwa
justru di Jepang ini dianjurkan agar ibu itu melahirkan secara normal ya, dianjurkan oleh Iya, dokter-dokter di dokternya. Jepang ya, masya Allah. Iya, karena Jadi, kalau di Jepang itu kalau sesar itu meninggalkan luka di perut itu kan kalau menurut orang Jepang itu jelek karena ada bekas luka, jadi lebih baik ke tidak itu ada dari bekas luka. sisi medis ya, dilihat dari sisi apa Dari bukan dokter, dari Masyarakat wanita lebih tepatnya, kayak wanita Jepang wanita ya. Jepang. Masya Allah. Karena kan kalau sedikit ada luka di kaki aja Iya kayak sih ya. kayak kelihatan cacat kayak gitu. Jadi Bagi standar kecantikan wanita standar Jepang ya. kecantikan wanita Jepang takutnya nggak ada yang mau Wanita katanya gitu. Jepang. Iya, kalau kita kan Masya Allah. biasa aja gitu. Iya. Tapi memang mungkin aku sih kurang ngerti juga ya secara medis apa yang bukan normal sesar ya, apakah itu kurang baik atau enggak, tapi kan memang dari kondisi ibunya pun ya mungkin juga dilihat juga oleh dokter masing-masingnya. Tapi memang dari info juga dari teman aku bahwa dokter itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin mengarahkan untuk agar normal. ibu itu melahirkan normal gitu guys. Jadi masya Allah. Jadi dari total biaya dari Jepang diberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Masya Allah. Nah, itu juga nombok. Berarti lebih mahal dari itu. Nombok. Jadi masing-masing. Masya Allah. Jadi masing-masing berbeda dari rumah sakit tuh ke rumah sakit yang lain tuh juga beda-beda. Jadi kayak biayanya beda-beda. Nggak sama Nggak merata sama ya. nggak Aku baru sama. tahu juga itu. Nah kebetulan saya juga ngambilnya kelas ruangannya yang sendiri, nggak bareng-bareng sama private gitu ya. Private room. Jadi karena kan orang Indonesia, orang asing, jadi kan butuh telepon untuk keluarga di Indonesia kan takutnya berisik. Agak lebih kayak private gitu ya. Iya, jadi kalau di ruang sendiri kan masih bisa telepon di ruangan itu. Sedangkan kalau berempat harus keluar. Jadi, dan biayanya pun berbeda pastinya ya. Lebih murah, yang lebih murah berempat ya. dibanding yang sendiri kayak gitu. Masya Allah. Ya alhamdulillah sih kodarullahnya ini nombok sekitar 7, tapi karena 7 juta. Ya, tapi karena sudah masuk uang deposit ke rumah sakit, akhirnya cuman 2 juta. Alhamdulillah cuman 2 juta aja nomboknya. Masya Allah. Oh, jadi deposit itu maksudnya sebelum melakukan persalinan. Ya. Sudah istilahnya menaruh uang di rumah sakit sebagai deposit. Jaminan apa sih? Bukan jaminan apa ya? Biaya perjanjian apa sih, pemesanan ya? Pemesanan kamar. Jadi pemesanan kamar dan juga proses persalinan segala macam deposit kayak gitu ya. Jadi untuk yang kayak apa ya, yang tersebar di sosmed gratis itu bukan gratis 100%. Enggak gratis. Maksudnya kan pernah berseliweran ya katanya persalinan itu gratis di Jepang gitu kan. Itu dibantu pemerintah sebesar 50 juta rupiah, dan biaya persalinan memang tidak murah di Jepang ya, di rumah sakit ada tunggakan. Iya, jadi mungkin kayak biaya inap pun juga terhitung ya kan, makannya juga biaya dokter visit juga kan. Tetap bayar. Jadi setiap kayak cek gitu ya, cek kesehatan. Cek kesehatan setiap harinya ibu juga dibayar. Masya Allah. Oke, jadi ini kan setelah proses persalinan gitu ya. Ya itu proses persalinan. Dan itu pun uang yang dari pemerintah itu cuman untuk persalinan ibu aja, discovery-nya ibu aja. Untuk pembiayaan anak beda lagi. Oh, jadi maksudnya dalam perawatan anak gitu. Iya, perawatan gitu anak ya. setelah lahiran selama 6 hari itu beda. Tidak termasuk dalam uang yang diberikan pemerintah. Diberikan pemerintah itu di luar itu hanya terkhusus untuk biaya persalinan ibu saja gitu. Itu memang sudah untuk semua baik warga asing ataupun orang Jepang, tahu nggak sih? Sama ya. Masya Allah. Jadi rata ya, walaupun kita orang asing yang tinggal di Jepang, baik itu orang Jepang sendiri maupun orang asing, bantuannya sebesar 50 juta ya untuk saat ini ya. Mungkin kebijakan bisa berubah ya soal nanti. Alhamdulillah sih tahun kemarin katanya naik. Dari tahun sebelumnya kan cuma hanya 48 aja. Naik ya, lumayan sekitar 2 jutaan. Ya. Itu kalau dihitung naik 0,2% nggak sih kalau nggak salah ya? 0,2% ya. Masya Allah, barakallah ya. Jadi proses persalinan biayanya
udah tahu lah ya kisaran segitu, bantuan dari Jepangnya segitu. Nah kalau ini nih mau tanya-tanya lagi, jadi selama proses kehamilan dapat bantuan nggak sih dari pemerintah Jepang dalam rangka kayak check up atau itu dibantu nggak sih sama Jepang biaya-biayanya gitu? Kalau untuk check up, ketika pas pertama tahu hamil itu langsung didaftarkan, setelah 3 bulan langsung didaftarkan ke kelurahan Jepang. Harus lapor saat hamil ya, saat tahu sedang mengandung gitu ya, untuk mendapatkan tanda yang ibu hamil itu. Tahu Ya kan? Nanti aku kasih ya, aku cari di internet gambar. Itu terus ini apa, dikasih juga buku kehamilan sama buku biaya potongan untuk setiap pemeriksaan kayak gitu. Jadi kayak bentuknya tuh kayak buku kayak harian dear diary gitu nggak sih? Ya. Kayak jadi perkembangan selama mengandung gitu. Iya. Dan itu dikasih dari pemerintah kelurahan? Iya. Bukan dari rumah sakit, kelurahan. Mau ambil dulu nggak? Boleh ditunjukin? Coba. Nah, jadi buku yang didapat dari kelurahan setempat ya, setelah mengetahui mengandung, itu kayak gini modelnya. Nih, jadi ini ada gambar ibu bayi. Jadi Isa boleh dijelaskan ini kebermanfaatan mendapatkan buku ini bagaimana? Buku hijau ini tuh buat ini, jadi setiap pemeriksaan itu setiap bulan kan, dari trimester pertama itu sebulan 2 kali karena 2 minggu sekali. Nah nanti kalau lagi pemeriksaan itu di sini ada kayak kwitansi gitu. Nanti kita di sini diisi nama ini ya, isi sendiri ya, tulis tangan ya. Tulis tangan di sini diisi. Nanti dari pihak rumah sakitnya akan menyobek kertasnya ini segini. Jadi disobek nanti baru dikasih. Nah itu dapat potongan dari harga normal, ditambah saya juga udah punya pakai asuransi sendiri. Pakai asuransi sendiri. Gimana ya nunjukin ya? gitu ya. Ya modal inilah kayak kartu gitu ya, atau asuransi dari ya. Jepang ini. Karena emang kita tinggal di Jepang itu masuk ke perusahaan nih, waktu masih student pun kita ini ya wajib kayak punya gitu ya. Bayar asuransi dari negara kesehatan, namanya Hokkensho, asuransi kesehatan. Nanti aku kasih kanjinya ya. Gitu. Jadi double dapat potongannya double dari asuransi dan dari bantuan pemerintah. Kalau untuk jumlahnya saya kurang tahu sih ini berapa ini, cuman jadi kalau biasanya kalau ngambil darah yang paling mahal tuh ngambil darah, nah itu lebih murah jadinya jatuhnya. Itu tadi aku ngeliat sendiri ngambil darah tuh hampir 1.600.000 ya, itu harga asli ya. Maksudnya didapatkan bantuan dari pemerintah beserta Hokkeng itu jadi 2 kali lipat bantuannya, dan tentunya akan lebih murah dari itu biayanya itu. Jadi tidak sepenuhnya gratis 100% dibantu oleh pemerintah, tapi pemerintah Jepang berusaha sebisa mungkin membantu agar meringankan ya tiap biaya-biaya yang dibutuhkan oleh ibu mengandung gitu ya, dan juga untuk anak-anaknya juga. Masya Allah. Jadi gitu ya penjelasannya kurang lebih ya. Kalau untuk proses persalinan tadi udah, dan juga katanya makanan di rumah sakit enak-enak ya. Makanan rumah sakit lihat instastory-nya Isu kan, wah ini 4 hati mata banget ya. Karena diperhatikan. Ntar boleh bagi ya 1-2 fotonya ya. Boleh. Itu kayak makan rumah sakitnya tuh kayak apa sih ya, kita kasih lihat ya gitu. Nah setelah proses persalinan pun beberapa bulan tumbuh kembang anak itu benar-benar diperhatikan ya. Dari mulai proses pemberian ASI, air susu ibu ya kan ya perharinya, dan berat badan anak pun juga diperhatikan sama itu rumah sakit ya, rumah sakit tempat bersalin gitu ya. Masya Allah. Dokter anaknya harus
apa standar standar ini, Kesehatan anak ya anaknya itu ya, harus per hari. jatuhnya kayak apa sih, kayak target nggak sih? Iya, tapi kadang suka kepikiran juga, cuman ya harus berusaha juga demi kebaikan anak. Insya Allah barokah. Nah jadi gitu ya kurang lebihnya. Kalau emang kan aku ini ya taunya emang dari internet kan, ada yang pernah bilang gratis loh persalinan di Jepang. Jadi dari pengalaman teman aku Ise, nggak sepenuhnya gratis ya. Cuman alhamdulillah Terbantu ya, Masya Allah Jepang ya. Jadi memang asuransi kesehatan pun kita wajib punya, terbantu. Dan saat ketahuan mengandung pun itu lapor ke pemerintah kelurahan ya, dan dapat bantuan lagi dari kelurahan setempat. Masya Allah. Jadi gitu kurang lebihnya informasi dari teman aku Isa dan pengalamannya juga. Makasih udah berbagi ya pengalamannya. Terima kasih, semoga sedikit banyaknya bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat buat yang mau lahiran di Jepang. Semangat berkeluarga di Jepang ya. Ya, karena Jepang sangat mensupport ya. mensupport orang-orang yang ingin mempunyai anak, karena Jepang sangat kurangan. Iya. Karena apa sih sekarang kondisi Jepang ke Ya. apa ya? Aduh lupa nama apa apanya sih ya, ininya ya. Pokoknya jumlah orang tua di atas 65 tahun itu lebih banyak dibandingkan usia produktif. Saat ini Jepang mengalami kondisi tersebut. Gitu. Iya, makanya sangat mensupport untuk orang-orang yang ingin mempunyai anak di Jepang. Insya Allah. Jika tujuan kita berkeluarga baik ya, berkeluarga baik ya. Jadi yakinlah apa Allah pasti akan membersamai, dan mencari kebaikan pasti kita akan dapat kebaikan. Amin rabbal alamin. Makasih banyak Isya untuk sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu keluarga, anak-anak beserta. Amin rabbal alamin. Arigatou gozaimashita. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.